Mereka benar-benar mengira kalau Devano sudah meninggal. Iya dok, seperti yang kita rencanakan. Tapi meskipun tujuan kita membuat Mas Alvan dan Mas Vano itu kapok, tapi saya merasa berdosa sama ibu dan bapak dok. Bagaimanapun, Mas Vano anak mereka. Pasti mereka merasa kehilangan dok. Mereka orang baik. Dan saya tahu itu. Waktu ketemu dengan saya di rumah sakit, Bu Aminah sama Pak Ruslan menyambut saya dengan hangat. Dan dokter juga udah menyelamatkan Nur. Dan menyelamatkan ibu. Dan sebelumnya, dokter juga menyelamatkan nyawa saya. Mas, gak apa-apa, Mas. Mas. Tiduran sini ya, Mas. Dokter banyak kebantu saya. Dokter ngerawat saya dan ngebawa saya ke rumah dokter. Dan ngerawat saya sampai pulih. Saya nggak tahu lagi dok. Dengan cara apa saya berterima kasih sama dokter. Dokter juga memberikan saya akses ke semua ruangan di rumah sakit ini. Dan mengizinkan saya tinggal beberapa hari di sini. Untuk bisa menyelidiki semua. Dan obat yang saya kasih ke Devano itu juga dari dokter. Kamu gak perlu nyebut-nyebut itu lagi. Semua yang saya lakukan karena saya simpati sama kamu. Apalagi setelah kamu cerita tentang Alvan dan Devano. Terlebih apa yang mereka lakukan ke orang tua mereka sendiri. Itu aja. Terima kasih dok. Jangan dulu terima kasih. Masih banyak yang harus kita lakukan. Iya dok. Setelah semua kejadian ini, pasti Mas Devano dan Mas Alvan gak akan berubah. Ya, kita lihat nanti aja. Apakah mereka akan bisa berubah atau tidak. Terus kamu sendiri gimana? Udah siap ketemu sama Ibu Aminah dan Pak Ruslan? Saya juga kurang tahu dok. Sekarang masih ada Arif yang dekat sama bapak sama ibu. Dan statusnya dia masih anaknya Pak Chandra. Yaitu bapak saya sendiri. Dan yang saya tahu dok, dia itu suruhannya Mas Vano. Tapi kalau saya lihat, sepertinya Arif ini orang baik. Terbukti Pak Ruslan sama Bu Aminah kayaknya menyambut dia dengan baik juga. Ya mungkin aja dok. Tapi kalau sampai bapak sama ibu tahu kalau Arif itu orang suruhan Devano, pasti mereka kecewa banget dok. Ya. Gimana kabar mayatnya, Pak? Mama ingin cepat ketemu Devano. Sebentar, Ma. Sebentar juga nyampe. Ternyata Devano ada di sini. Ada di rumah sakit yang sama Mama. Bahkan Devano meninggal. Mama juga nggak tahu. Mungkin Mama lagi tidur nyenyak. Pak, macam ibu apa Mama ini? Anaknya meninggal nggak tahu. Sabar, Ma. Kita doain aja, Ma. Ini sudah menjadi takdir. Dari dulu Devano memang selalu seperti itu. Selalu terburu-buru. Sekarang dia pun terburu-buru meninggalkan kita semua tanpa pamit, Pak. Kita berdoa aja, Ma. Ini udah menjadi takdir. Terlepas dari semua yang dilakukan Mas Vano sama ibu, ternyata ibu tetaplah ibu yang selalu menyayangi anaknya dan gak pernah mau kehilangan. Ibu begitu sedih dengan meninggalnya Mas Vano. Hati ibu pasti hancur banget.
Aku yang salah. Aku yang udah ngebuat ibu sedih. Dok, saya ngerasa bersalah, Dok. Udah ngebuat Mas Vano soal meninggal. Sekarang ibu jadi sedih banget, Dok. Kalau aja Mas Alvan dan Mas Vano nggak masukin ibu ke freezer, Dok, saya nggak perlu ngelakuin semua ini. Saya langsung ketemu sama bapak sama ibu. Ya, saya paham. Tapi faktanya, Vano tidak meninggal. Dan saya yakin sebentar lagi mereka bakal tahu. Yang penting sekarang kamu harus kuat, tuh. Kita tunggu sampai 8 jam. Setelah Vano sadar, kita lihat apa yang bakal terjadi. Dok, apa dokter udah ngomong sama teman dokter? Iya, saya udah bilang sama teman saya. Dan sekarang dia ada di kamar mayat. Dan dia sudah tahu semua rencananya. Rifano anakku, ya Allah. Aduh, ibu ngapain sih pakai peluk-peluk segala? Minggir, Bu. Ah, begah aku. Maaf, Bu. Maaf sekali lagi, kami mau melakukan otopsi. Enggak, dokter. Saya nggak setuju anak saya otopsi. Bawa pulang aja, bawa pulang. Tapi, Bu, Dok, ibu ini adalah ibundanya jenazah. Tolong hormati keputusannya. Bawa pulang Rifano, Pak. Akhirnya selama seumur hidup, ibu melakukan sesuatu yang benar. Ya Allah, kenapa kamu meninggal, Nak? Ibu sudah maafin kamu, Nak. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu, Nak. Jenazah akan kami mandikan dulu, setelah itu akan kami angkatkan ke rumah. Hah? Gak usah. Apa? Dimandiin? Waduh, gua belum mati. Kurang ajar lo semua. Masa mau mandiin gua? Enggak, suster. Anak saya mau dibawa pulang. Ma. Sudah, Ma. Jenazah mau dimandikan dulu. Ya, sudah, Ma. Adik iparnya Rina meninggal. Tapi kok Rina nggak ada? Apa belum tahu ya? Aku harus kasih tahu dia. Rumah Rina kan dekat dengan rumahku. Suster, siapkan semuanya untuk otopsi. Pasien ini meninggalnya cukup aneh. Baru sehari masuk sudah meninggal. Kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Baik, Dok. Gua belum mati. Gua nggak mau di sini, keluarin gua. Keluarin. Sus, sebentar, Sus. Mas, mata Mas emang tertutup. Tapi telinga Mas enggak. Mas harus tahu, Mas. Siapa yang peduli sama Mas. Meskipun Mas jahatin dia. Anak pungut. Macem-macem lo sama gua. Ayo sadarin gua, lo berani. Gua hajar sampai mati lo. Anak pungut. Sadarin gua. Gua nggak mau dikubur. Anak pungut. Rin, kamu tahu nggak? Belum tahu apa, Bu? Adik ipar kamu, Devano meninggal. Meninggal? Iya, barusan saya dari rumah sakit. Nengok saudara saya di sana. Ini pasti Devano seseorang. Saya harus kasih tahu Mas Alvan. Gak diangkat lagi. Bebas gua dari Rina. Damai hidup gua. Sarah. Cepetan kayak malam. Biar kita bisa berduaan. When the night has gone. Suara tuh. Kayak kosong di rumah. Siapa tuh?
Orang! Hola! Orang pada demi itu ya? Rasain kamu Mas, aku kerjain, aku bikin ketakutan. Siapa sih ini, Bu? Duh, malah sepi banget lagi. Wah, nomor Ahok nih. Rasain, rasain. Gak ada orang. Duh, siapa tuh ya? Kudu gue merinding. Aduh. Malah sepi amat di rumah. Tuh. Halo? Halo? Siapa sih ini? Halo? Lu jangan ganggu gue ya. Kalau berani muncul. Ketekku jadi basah. Rasain kamu Mas. Saya yakin Bu, sekarang nih Mas Afan bener-bener ketakutan dan saya seneng banget bisa ngerjain dia sampai kayak gitu. Iya Fit, kasihan banget itu laki-laki ya. Niat jadi pengen ngumpet, tapi malah masuk perangkap. Dan tadi Bu, pertama kali Mas Afan sampai, dia mukanya tuh seneng banget. Dia bilang dia senang karena bisa jauh dari semua orang. Padahal dia nggak tahu, ini awal dari teror-teror yang bakal dihadapin. Pokoknya saya bakal neror dia terus sampai dia ngaku perbuatan apa yang dia lakuin ke Rido. Iya, kamu udah masukin ini belum pewarna ke dalam toren? Udah Bu. Bagus, saya juga tadi udah masukin rekaman suara yang siap diputar. Dan saya juga yakin dia nggak akan menemukan rekaman suara itu, karena rekaman suara itu cuma sebentar. Jadi sebelum dia menemukan rekaman suara itu, suaranya udah mati duluan, dan dia nggak bakalan tahu deh di mana tempatnya. Aduh Bu, nggak kebayang ya saya, dia pasti bakal takut banget sampai terkencing-kencing kalau perlu. Iya, dan yang lebih parah lagi kalau misalnya dia sampai pingsan, Fit. Iya kan? Jahat gak sih kita? Enggak lah ya, dia yang jahat. Bajai, supir bajai itu yang bikin aku jatuh dari bajai. Bajai itu? Dia yang udah nyelakain saya. Supir bajai itu yang salah. Siapa sih? Lo lihat, lo nggak akan bisa ngelupain ini seumur hidup. Gua akan bikin lo mati enggak, hidup pun juga enggak. Aku bisa digebukin sama semua orang di sini. Aku mohon berhenti. Teriak aja, apa teriak? Teriak. Jangan-jangan Mila nih. Mila ada di sini. Oh, lo mau kerjain gua lo. Alvan yang bikin aku celaka. Alvan yang udah ngelakuin. Alvan yang bikin aku celaka. Pasti Mila. Mau macem-macem sama gua. Lo mau main-main sama Avan Cino lo. Gue singkirin lo benar. Daripada lo bacot lo kemana-mana. Dia itu jahat. Alvan itu penjahat. Dan harus mendapat hukuman yang setimpal. Dia akan mendapat balasannya. Woi, siapa sih lo? Orang pada debit. Gua suka nih, ngelain apa sih?
Aman. Aman. Alvan yang bikin aku celaka. Alvan yang udah ngelakuin. Alvan yang bikin aku celaka. Dia itu jahat. Alvan itu penjahat. Udah lari masih ya ini kejar. Ampuni hambamu ya Allah. Gue gak punya dosa kok. Aduh. Lu siapa sih yang ngelakuin ini sama gua? Awas aja nih. Aduh, gak ada siapa-siapa lagi di sini. Wow, serem banget. Gua nggak mau masuk villa itu lagi. Tapi gua kemana nih? Aku yakin pasti sekarang Alvan lagi dengerin suara rekaman itu. Fitri telepon, Bu. Coba angkat, siapa tahu penting. Iya, ya. Halo, Kak. Apa? Yang bener, Kak? Iya, udah makasih infonya ya, Kak. Kenapa? Bu, kata Kak Fitri, Mas Stefano meninggal di rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa, Fit? Kenapa? Kecelakaan? Mendadak banget ya? Saya juga nggak tahu sih, Bu, meninggalnya karena apa. Ya walaupun saya pengen Mas Stefano mendapat hukuman karena udah celakain Rido, tapi tetap aja saya bingung kok meninggalnya mendadak banget ya. Pasti Bu Aminah sama Pak Ruslan sedih banget nih. Iya, Bu, Ibu shock banget. Soalnya bagaimanapun kan Mas Stefano anaknya juga.